Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya, sobat-sobat saya yang udah subscribe, udah join di channel saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta politik menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti ya teman-teman. Jadi teman-teman, tampaknya sekarang ya konstelasi politiknya udah mulai memanas. Kalau kemarin tuh konstelasi politiknya lagi menghangat, ini memanas ya. Mirip sama suhu udara di atmosfer di Yogyakarta. Di Yogyakarta ini kalau siang gitu kan, sekitar sore sekitar 32 derajat Celcius. Rasanya gerah, panas, dan rasanya itu di badan juga kurang nggak enak ya teman-teman. Mungkin itu pun mirip ya situasi di perpolitikan negara kita, walaupun kalau kita lihat pemilu ataupun Pilpres 2024 nanti tampaknya masih panjang ya, masih jauh gitu kan. Cuman memang akhir-akhir ini tampak ya, bahkan yang memang salah satu capres yang kemarin-kemarin yang memang saya juga simpati kepada beliau, saya juga termasuk supporter beliau, yaitu Anies Baswedan, yang biasanya kampanyenya juga adem-adem aja, pesannya juga jelas gitu kan, pesannya itu pesan damai gitu kan. Beliau selalu berpesan bahwasanya pendukungnya jangan pernah menjelek-jelekkan lawan politiknya, jangan mencari-cari kesalahan ataupun menyerang lawan politik beliau gitu kan. Nah, tapi sepertinya juga agak berbeda gitu kan. Kalau kemarin modenya itu mode santai, kalau ada noise gak perlu direspon, kalau voice barulah direspon segala macam. Tapi kemudian tampaknya memang banyak peristiwa belakangan ini yang kayaknya sepertinya juga terpancing ya Heri Anies Baswedan ini kan, kurang lebihnya. Karena memang beberapa waktu yang lalu beliau juga mengadakan pidato di depan para relawan ataupun pendukung beliau gitu kan, dan tampaknya juga pidatonya agak berbeda karena di situ juga membahas masalah perbandingan pembangunan infrastruktur jalan nasional gitu kan, di waktu masa pemerintahan Presiden SBY dan juga Presiden Jokowi, yang juga menimbulkan sedikit kontroversial ataupun gesekan, karena dianggap oleh para simpatisan pendukung Presiden Joko Widodo gitu kan sedikit menyerang ya, dianggap itu kritiknya juga bukan fakta gitu kan. Juga banyak di situ juga di pidatonya membahas tentang kekurangan pupuk di Kabupaten Grobogan ya, Jawa Tengah kalau nggak salah, yang kemudian dibantah oleh Bupati Grobogan dan juga langsung direspon oleh Ganjar Pranowo untuk kalau memang ada kelangkaan seperti itu suruh langsung telepon ataupun suruh melakukan telepon kepada Bapak Ganjar Pranowo. Ini responnya ya, pejabatnya memang juga betul-betul respon terhadap kalau memang betul-betul itu ada kelangkaan gitu kan ya. Itu pun juga masih dalam pertanyaan apakah itu fakta ataupun memang baru dugaan gitu kan. Yang jelas pernyataan-pernyataan tersebut juga memanaskan kondisi perpolitikan gitu kan. Karena memang dianggap kan di sini kan posisinya juga kalau kemudian kelangkaan pupuk di Grobogan di Kabupaten Jawa Tengah, secara langsung nggak langsung bupatinya sekarang, bupati yang lagi menjabat adalah Ganjar Pranowo, adalah salah satu ya capres yang akan maju di 2024 nanti, dan ini dianggap juga sebagai salah satu isu negatif gitu kan, isu negatif oleh para pendukung Ganjar Pranowo tentunya kan. Isu negatif tuh ya memang fakta tapi dicari gitu kan. Beda kalau hoak itu dibuat tapi itu nggak ada buktinya gitu, bukan fakta, itu baru hoak gitu kan. Nah, tampaknya memang Anies Baswedan agak terpancing ya akhir-akhir ini. Kalau saya sendiri sebagai supporter beliau lebih nyaman kalau dia posisinya tetap merayap besi santai gitu kan, seperti bulan-bulan yang lalu, seperti memang komitmen beliau gitu kan. Tapi memang ya sepertinya lawan juga berhasil memancing targetnya untuk membuka diri, mulai merespon. Sekarang udah mulai merespon kan sedikit banyak seperti itu kan. Terlepas dari itu memang ya pertama
Dahulu kan juga Anies Baswedan juga banyak diserang, dikritik gitu kan. Sementara nggak balas, kalau sekarang mulai kritik juga yang itu mulai ya mulai membalas juga gitu kan. Saling membalas gitu kan. Yang jelas itu juga pastinya akan meningkatkan konstelasi politik kita di negeri kita menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Belum lagi kayak kemarin juga ketika anak Presiden Jokowi yaitu Mas Gibran yang notabene di Wali Kota Solo gitu kan bertemu dengan salah satu capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti yaitu Prabowo Subianto gitu kan. Dalam pertemuan tersebut di Solo, tiba-tiba dalam wawancara dari stasiun televisi gitu kan, ada ternyata relawan-relawan Mas Gibran yang kemudian secara sepihak gitu kan mengklaim mereka relawan Mas Gibran, katanya juga relawan dari Presiden Jokowi, dari klaimnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu kan. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur tentunya kan relawannya Presiden Jokowi ya tentunya. Kalau relawan Mas Gibran kan Solo, karena memang pemilihan wali kota Solo tentunya kan asal usulnya. Yang di situ menyatakan bahwasanya mereka menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto gitu kan. Nah ini kan sempat kemarin kan kayak kontroversi. Karena kenapa? Karena Presiden Joko Widodo dan Mas Gibran sendiri adalah kader daripada partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Dan tim PDI sendiri sudah memutuskan capres mereka Ganjar Pranowo. Tentunya kalau tegak lurus sama komando partainya, tentunya langsung dukungannya kepada Ganjar Pranowo gitu kan, dan otomatis diikutin para relawannya kan. Nggak mungkin para relawan kemudian memutuskan sesuatu gitu kan tanpa koordinasi ataupun tanpa pengetahuan daripada pimpinan mereka gitu kan. Yang jelas ini tampaknya kan memberi angin gitu kan, dan tampaknya dari pihak PDI Perjuangan juga pastinya juga nggak nyaman dengan isu-isu tersebut gitu kan, apapun itu gitu kan. Yang jelas sebetulnya kalau setelah diklarifikasi itu kan kemarin itu kan klarifikasinya adalah ketika Mas Gibran itu dulu mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, salah satu partai pendukungnya adalah Partai Gerindra selain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di mana Mas Gibran tuh bernaung gitu kan. Nah sepertinya gitu kan klarifikasinya adalah relawannya Mas Gibran ketika pemilihan sebagai wali kota Solo dulu terbagi dari dua poros versinya kan. Satu dari porosnya memang dari PDI Perjuangan, satu porosnya Partai Gerindra, sehingga kemarin yang menyatakan relawan Mas Gibran yang menyatakan dukungan kepada capres Prabowo Subianto adalah relawan Mas Gibran yang memang dari poros Gerindra. Itu versinya seperti itu ya. Apapun itu gitu kan, ya kita respon inilah gitu kan, kita sebagai supporter support mendinginkan gitu kan. Nah ini memang udah mulai ya gitu kan, karena memang kemudian juga ada isu-isu bahwasanya salah satu capresnya gitu kan dulu terlibat pelanggaran HAM. Kemudian ini kan sebetulnya hal-hal seperti itu udah lewat ya teman-teman, sudah lewat dan udah nggak kadaluarsa gitu kan, udah kadaluarsa dan udah nggak relevan lagi sekarang untuk diangkat. Nengok ke belakang gitu kan udah kadaluarsa kan gitu kan, udah nggak ini, kalaupun memang ada pun kan udah melewati proses hukum gitu kan. Inilah yang saya bilang gitu kan, diskusinya ini bukan tentang gagasan lagi, harusnya tentang ide sama gagasan. Kayak saya ini kan sebagai supporter juga saya salah satu capres, boleh menunggu ide dan gagasan daripada capres-capres yang ada, yang notabene udah tampak semua, ada 3 itu kan gitu kan. Namanya ide sama gagasan tuh apa sih? Ketika mereka mau jadi presiden nanti terpilih apa tuh untuk memberikan perubahan ataupun memberikan hal-hal tentang ide dan gagasan mereka untuk pembangunan Indonesia ke depannya, kemajuan negara Indonesia ke depannya. Contoh lah, kalau namanya ide gagasan tuh umpamanya gitu, saya ini kalau jadi presiden menang nanti di Pilpres 2024 akan memberantas korupsi. Gimana caranya? Saya akan memperjuangkan undang-undang ataupun pasal-pasal yang akan menghukum hukuman mati kepada para
oknum-oknum yang melakukan korupsi gitu kan, kelas kakap akan kita usahakan untuk penerapan hukuman mati dan akan diperjuangkan. Itu contoh ya. Ataukah kalau saya kalau kemudian terpilih jadi presiden Indonesia di Pilpres 2024 nanti akan melakukan upaya swasembada pangan gitu kan. Caranya seperti apa? Akan dibuka lagi lahan-lahan yang luas gitu kan, yang kemarin yang mungkin sebagian besar sekarang kepemilikannya oleh HPH segala macam, dibuka lahan untuk transmigran, untuk orang-orang yang mungkin homeless yang di kota-kota besar, yang nggak punya rumah gitu kan, ya dimodalin, buka lahan baru, dicetakin sawah, kemudian dibikinkan waduk. Nah itu salah satu ide dan gagasan contoh seperti itu ya. Kalau sekarang kan memang perdebatannya nih dari pendukungnya itu memanas karena memang sepertinya berusaha mencari celah ya, baik itu secara halus ataupun secara kasar gitu kan. Seperti kemarin ya, itu kalau saya lihat sendiri membandingkan pembangunan infrastruktur zamannya Presiden SBY sama Presiden Jokowi ini, ya kritik lah gitu kan. Tapi kan juga ada yang keras nih, capresnya nih hobi nonton film gitu kan. Di sini capresnya dulu pernah terlibat kasus HAM gitu kan. Terus ini capresnya non pribumi, ini kan kayaknya diskusi isunya yang ada gitu membuat demokrasi kita itu sepertinya kurang bermartabat, kurang bermartabat, dan juga kurang berkualitas kalau cuman nyari-nyari celah, nyari-nyari kesalahan orang gitu kan. Harusnya kalau kita ini supporternya A, ya kita nyari menceritakan hal-hal yang positif, fakta tentang si A, kemudian ide dan gagasannya si A seperti apa gitu kan, rekam jejaknya si A gitu kan. Bukan malah seperti yang sekarang kita mencari celah-celah kesalahan entah dari masa lalu ataupun sekarang dari calon si B. Supporternya si B akan mencari kelemahannya daripada calon si C. Ini kan akhirnya cuman muter-muter dan keruh. Kalau keruh itu biasanya nanti ketika kalah pun, kalah menang juga pastinya kemungkinan besar terjadi pergesekan karena memang udah dimanas kan. Juga sekarang kan memang tampaknya di media sosial juga banyak tokoh-tokoh politik yang saya anggap dulunya sebenarnya tokoh-tokoh tua, tokoh-tokoh senior gitu kan. Bukannya pesan-pesannya menyejukkan, meredam, tapi malah ngomporin gitu kan. Ini fight back, lawan balik. Nah ini kan, lawan balik itu seperti apa lawannya gitu kan. Kalau memang tahu itu kemudian ini dizolimi ataupun memang diduga seperti ini ada intervensi politik, intervensi kekuasaan gitu kan, ya beliau aja langsung bantu gitu kan, bantu Bapak Surya Paloh, Partai Nasdem dibantu gitu kan. Jangan cuman dorong-dorong untuk melawan, maksudnya fight back, melawan itu seperti apa, saya juga yang jelas itu kan pesan-pesannya itu malah memanaskan situasi. Karena sebetulnya kalau kita lihat kan tokoh-tokoh kayak kemarin di tokoh-tokoh dari Partai Nasdem juga pesannya dingin ya, pesannya dingin untuk meredam situasi politik yang mulai memanas kan. Bapak Surya Paloh sendiri mendukung penuh kan proses daripada pemeriksaan daripada kader beliau yang memang terduga kasus korupsi gitu kan. Malah beliau juga menerima, mendukung proses hukumnya, penyelidikannya gitu kan, asalkan transparan dan tidak ada intervensi politik. Dan beliau juga meminta nanti semua aliran dananya kasus korupsi itu diperiksa dari barat sampai ke timur. Itu aja pesannya Bapak Surya Paloh, dan menurut saya itu memang udah sangat arif dan bijaksana gitu kan. Bukannya malah yang lebih senior malah dari luar partai manas-manasin gitu kan. Nah ini memang yang terjadi kan, memang kondisinya seperti itu. Jadi kalau seperti itu juga kalau kemudian terjadi kemungkinan besar kan akhirnya kedepannya kemungkinan besar ada terjadi gesekan. Kalau terjadi gesekan, masalahnya kan memang sekarang kondisi ekonomi global gitu kan, termasuk Indonesia juga pastinya kan masih memang bermasalah pasca pandemi corona kemarin kan. Kalau terjadi gesekan ataupun masalah gitu kan, yang susah juga masyarakat kecil gitu kan, rakyat kecil kayak saya gitu kan. Jadi saya juga berpesan kepada sobat-sobat, teman-teman saya di channel ini, baik pendukungnya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan, tetap calling down lah. Denger lagunya Rema, calling down gitu kan.
jangan terlalu panas-panas banget gitu kan, untuk meredam gitu kan, karena memang perjalanannya masih panjang gitu kan. Ya kalau mungkin mendukung dengan cara yang elegan, cara yang santun kalau menurut saya, karena bangsa kita ini kan bangsa yang memang terkenal dengan budaya, etika, keramah tamahan, kesopan santunannya kan. Namanya budayanya itu udah tingkat tinggi bangsa kita ini. Kok sekarang malah mundur ke belakang gitu kan. Begitupun juga demokrasinya kalau sekarang dengan cuman mencari-cari kesalahan lawan politiknya juga sepertinya juga kurang berkualitas ya, kurang bermartabat. Walaupun kalau menurut beberapa tokoh juga, wah udah kan nggak melanggar hukum gitu kan. Tapi yang jelas saya berharap kepada para pendukung, baik pendukungnya Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo, ataupun Pak Anies Baswedan, para pendukungnya untuk calling down, santai lah gitu kan. Kalau memang terjadi gesekan nanti yang susah juga masyarakat kecil gitu kan. Kita berharap namanya juga pesta demokrasi gitu kan. Seperti katanya Pak Prabowo, nggak usah tegang-tegang, happy-happy aja lah gitu, nggak usah tegang. Itu saya angkat jempol untuk Pak Prabowo Subianto gitu kan. Walaupun ada gesekan sedikit lah gitu kan, untuk santai-santai dan jangan tegang-tegang gitu kan, karena ini kan pesta demokrasi, harusnya ya senang lah gitu kan. Kalau bisa kayak pertandingan sepak bola di klub-klub Eropa, kalau saya lihat itu kayak Manchester City kemudian ketemu Chelsea, itu warnanya pendukungnya kan kaosnya yang satu merah, satunya kan biru langit ya gitu kan. Kayaknya di sini juga ada merah, duduk sebelahnya biru langit gitu kan. Nggak terjadi sampai gesekan, sampai kemudian apa ya, gesekan yang keras gitu kan. Nah itu kayaknya yang menang manapun ya nggak ada ini ya, keributan ataupun ketegangan gitu kan. Kalau tegang nontonnya mungkin namanya pendukung, supporter, yang penting nggak ada gesekan gitu kan. Itu aja teman-teman pesan saya gitu kan. Jadi teman-teman kalau ada yang analisanya berbeda dengan analisa saya, silahkan komen di bawah gitu kan. Silahkan komen gitu kan, silahkan untuk kita bahas di konten-konten saya selanjutnya gitu kan. Yang penting pesan saya adalah salam damai buat para pendukung siapapun. Kalau saya sendiri sih ya terus terang aja pendukungnya ataupun supporternya Bapak Anies Baswedan gitu kan. Walaupun akhir-akhir ini juga saya merasa agak aneh gitu, karena memang Bapak Anies Baswedan sekarang sepertinya terpancing dengan kondisi yang sekarang memang kondisi sekarang yang mulai memanas ya, akhirnya juga kepancing gitu kan. Saya berharap juga tetap seperti komitmennya gitu kan Pak Anies Baswedan gitu kan, bahwasanya untuk yang dingin lah gitu kan. Yang dingin saya yakin kalau memang mau diserang kayak apapun gitu kan, mau dijelek-jelekkan kayak apapun, kalau memang juga memang udah suratan tangannya Pak Anies Baswedan ataupun takdirnya kemudian mau menang di pemilu 2024 nanti, insya Allah Pak Anies gak perlu cemas, gak perlu takut gitu kan. Apapun itu juga kalau memang udah suratan tangannya Pak Anies Baswedan, dan takdirnya gak akan kemana gitu kan. Saya berharap juga tetap calling down gitu kan. Kalaupun juga kalah, kemudian yang menang Pak Prabowo Subianto atau Bapak Ganjar Pranowo, ya memang itu memang ya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kami sebagai supporter ataupun pendukung berusaha kayak saya sendiri untuk urun bantuan, kemudian untuk mempromosikan lah gitu kan. Saya mampunya mempromosikan lewat media sosial, lewat HP saya sama kuota yang saya punya. Ya sudah semampu saya, sambil berdoa supaya Bapak Anies Baswedan selalu mendapat lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sukses di Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Oke, gitu aja teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.